Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu, wahai anak-anak bapak sekalian? Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan kuat. Kemudian Allah beri kemudahan kepada kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar hari ini. Nah, kita ketemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita ikuti tayangan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 bab 1, yaitu materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah kejadian kiamat kubro. Nah, yang pertama yang harus kita pahami adalah bagaimana tahapan fase kehidupan manusia. Untuk pertama kali, manusia akan mengalami kehidupan di alam rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Dari penjelasan ayat ini kita memahami sesungguhnya sebelum kita dilahirkan, kita sudah membuat kesepakatan bahwa sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang layak dan pantas untuk kita sembah, kita taati segala aturan-aturan, perintah dan larangannya. Pada tahapan berikutnya, kita akan menjalani proses kehidupan di alam dunia. Dimulai dengan kita lahir, kemudian kita tumbuh, berkembang, beraktivitas sebagaimana layaknya makhluk hidup. Kemudian Allah telah menentukan dan menetapkan seberapa lama kita akan menjalani proses kehidupan ini. Kemudian ketika kita menjalani proses kehidupan itu, maka akan banyak cobaan, rintangan kepada kita, ujian dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya ini adalah untuk menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang taat. Nah, kemudian pada gilirannya nanti, maka Allah akan mencabut nyawa kita, karena sesungguhnya Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa itu akan mati. Tahapan berikutnya adalah alam barzah atau alam kubur. Perhatikan firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ketika kita sudah meninggal, maka ruh kita akan masuk ke dalam barzah. Kemudian orang-orang
yang semasa hidupnya melakukan perbuatan buruk, maka mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal soleh, tetapi itu tidaklah mungkin. Pada tahapan yang terakhir, kita akan menjalani kehidupan di alam akhirat. Nah, alam akhirat inilah merupakan tujuan dari kehidupan kita yang sebenarnya. Akan tetapi, alam akhirat ini tidak akan terjadi sebelum Allah mengkiamatkan dunia ini. Kiamatnya adalah kiamat kubro. Nah, apa saja kejadian pada masa kiamat kubro tersebut? Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali. Semua makhluk akan mati kecuali yang dikehendaki hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia akan memasuki alam barzah. Di alam kubur, manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Orang-orang yang hari ini telah lebih dulu dicabut nyawanya oleh Allah, maka mereka sedang menunggu di alam barzah sampai Allah mengkiamatkan dunia ini, baru mereka nanti akan dibangkitkan secara serentak. Kemudian yang ketiga adalah Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua, maka manusia dan makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bangkit dari kubur. Nah, mereka akan dibangkitkan dari kubur, lalu mengumpulkan mereka. Kemana mereka akan dikumpulkan? Mereka akan dikumpulkan di padang yang bernama Padang Mahsyar untuk diperiksa amal perbuatan yang mereka lakukan semasa hidup mereka. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Semua amalan-amalan kita akan dihitung di yaumul hisab, kemudian juga akan ditimbang di yaumul mizan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Maka setelah seluruh amal perbuatan manusia dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya manusia akan menempati dua tempat yang telah disediakan Allah, yaitu surga dan neraka. Bagi orang yang beriman, Allah akan masukkan ke dalam surga, dan bagi siapa yang telah kafir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ini, inna ashabal jannatil yawma fi sughulim fakihun hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlam mir rabbir rahim. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surah Yasin, surah ke-36 ayat 55 sampai dengan 58. Kemudian firman Allah, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Quran Surah Al-Ghashiyah, surah ke-88 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Nah, di dalam kedua ayat ini jelas gambaran tentang bagaimana orang-orang yang masuk di dalam surga dan yang masuk di dalam neraka.
Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari dua peristiwa ini. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.